Di masa sekarang ini, kami cukup prihatin akan kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan, seperti menjadikan lahan kosong di pinggiran jalan ini sebagai tempat pembuangan sampah ataupun limbah rumah tangga. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat. Pada mulanya, sampah berserakan di sekitar kita. Kemudian, sampah itu menimbulkan berbagai macam dampak yang dapat kita rasakan. Salah satu limbah ketahui adalah limbah kain perca. Namun, apabila kita dapat memanfaatkan limbah kain perca, maka kita bisa menjadikannya sebuah produk yang berguna dan menguntungkan. Selain itu, kita juga dapat mengurangi limbah kain yang ada di lingkungan kita. Kain perca dapat dibuat dari hasil potongan kain besar ya. Bahan kain perca juga dapat dibuat dari apa saja tergantung dari jenis kain besar dan dari mana ia dibuat. Dalam daur ulang kain perca ini biasanya digunakan teknik menjahit tambal sulam. Teknik tersebut biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan mesin jahit atau juga dapat dilakukan dengan manual ya, dengan menggunakan tangan langsung. Berikut merupakan salah satu contoh bidang usaha yang memanfaatkan limbah kain perca. Pelangi Nusantara atau Pelanusa merupakan komunitas yang berbasis social entrepreneur dan bergerak dalam bidang kerajinan tekstil dengan memanfaatkan limbah garment berupa kain perca ini sebagai bahan baku utamanya. Pelanusa memproduksi limbah kain perca menjadi home decoration dan fashion accessories. Usaha ini dibentuk untuk permasalahan lingkungan sekaligus ekonomi dengan memperdayakan perempuan dari berbagai latar belakang seperti mantan TKW, remaja putus sekolah, sampai perempuan yang menikah dini. Dengan mengasah keterampilan mereka untuk mengolah kain perca menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Mendaur ulang limbah kain perca juga dapat dilakukan di rumah, seperti contohnya membuat tote bag. Yang pertama, siapkan kain perca. Lalu, buat pola persegi sebesar 15 x 15 cm. Setelah itu, potong kain sesuai pola yang sudah dibuat. Kemudian, jahit semua kain yang telah dibentuk menjadi pola persegi tadi hingga menjadi suatu tote bag. Dan inilah hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tempat tisu dari kain perca. Langkah pertama, tentu saja kita harus menyiapkan kain perca ini terlebih dahulu, kemudian memberikan api pada sisi-sisi kain perca. Hal ini bertujuan untuk melemaskan kain. Langkah kedua adalah melipat kain dan menjahit satu sisi bagian lebar dari kain perca, namun menyisakan bagian tengah yang tidak terjahit ya. Langkah ketiga adalah menjahit bagian tengah di kain perca itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruangan di dalam kain perca. Langkah keempat adalah mengambil bagian dalam dari kain perca dan menjahit satu sisi lebar kembali. Terserah yang mana saja. Dan kemudian langkah terakhir adalah hanya tinggal memasukkan tisu yang bisa kita masukkan dari satu sisi kain perca tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah cuplikan-cuplikan tadi adalah proses dari daur ulang yang kami lakukan dari kain perca, yang kami lakukan dengan kreativitas masing-masing. Nah, tentunya akan menambahkan nilai keunikan sendiri. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kalau mendaur ulang kain perca itu bukanlah sesuatu hal yang sulit dan dapat meningkatkan kreativitas diri kita sendiri, dan kita semua bisa melakukannya sendiri di rumah. Dengan begitu, kita bisa lebih memperhatikan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, khususnya limbah yang dapat didaur ulang seperti limbah kain perca. Apabila masing-masing dari kita memiliki kesadaran ini, maka penumpukan limbah rumah tangga dapat berkurang. Kami berharap kepada para penonton semuanya untuk mulai mendaur ulang kain-kain bekas atau kain perca yang ada di sekitar lingkungannya. Dan yang paling mudah dan terdekat adalah dari rumah kita sendiri. Dan hal ini harus dimulai dari diri kita sendiri.